Halo guys, selamat datang di channel Sang Aji Wirayuda. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pengolahan data menggunakan Python. Hari ini kita akan membahas menganalisis dataset dengan 9 fitur dan 90 baris. Langkah pertama yaitu kita mengimpor library yang diperlukan. Yang pertama itu ada pandas dan numpy, itu digunakan untuk manipulasi data. Terus yang berikutnya adalah matplotlib dan numpy dan seaborn untuk visualisasi. Terus ada scikit-learn untuk menyediakan alat memisahkan data, membangun model, klasifikasi, dan mengevaluasi performa model. Selanjutnya kita membuat dataset yang menggunakan pandas dengan fungsi read.csv. Pastikan file sudah sesuai dengan lokasi dataset Anda, dataset tersebut. Berikutnya setelah mengimpor library dan mengimpor dataset, itu mengeksplorasi data dengan menggunakan dfinfo. Terus fungsinya itu memberikan gambaran umum tentang dataset, termasuk jumlah baris, kolom, tipe data di setiap kolom, dan jumlah nilai yang tidak sesuai. Dataset tersebut memiliki 89 baris dan 10 kolom. Yang pertama itu tipe numerik integer 64 dan 9 kolom, kategori bertipe objek. Kolom A itu memiliki 8800, yang berarti terdapat satu nilai kosong di kolom tersebut. Selanjutnya kita melihat beberapa baris pertama dataset menggunakan dfhead. Ini memberi gambaran tentang struktur data dan isinya. Kolom stable 1 itu memiliki entry kosong di baris kelima, dan data terdiri dari kombinasi teks seperti mid, low, excellent, dan nilai numerik seperti 15 dan 10. Kolom A itu berisi nilai seperti S dan A yang memungkinkan mengindikasi kategori tertentu. Terus berikutnya ada tangani nilai kosong. Kita itu harus memastikan dataset tersebut bersih dari nilai kosong. Pada dataset kita kali ini, kolom bertipe objek akan diisi dengan modus atau mode, sedangkan kolom numerik akan diisi dengan median untuk menghindari distorsi data akibat outlier. Setelah menangani nilai kosong, kita harus memeriksa kembali apakah nilai kosong tersebut benar-benar diisi. Kemudian kita bisa menganalisis apakah distribusi data berubah setelah pengisian nilai kosong. Misalnya kita bisa memvisualisasi kolom numerik sebelum atau sesudah pengisian. Ini distribusi data setelah penanganan kosong, gambar grafiknya. Yang berikutnya adalah hapus data duplikat. Langkah selanjutnya itu memeriksa apakah terdapat data duplikat dalam dataset kita yang menggunakan fungsi df duplikat .sum. Fungsi ini akan menghitung jumlah baris yang memiliki duplikat lengkap
di semua kolom berhubung jumlah dataset kita itu menunjukkan bahwa tidak ada baris atau duplikat dalam dataset kita. Artinya setiap baris itu bersifat unik. Yang berikutnya adalah encode variabel kategori, hapus kolom tidak relevan, pisahkan fitur target, membagi data tanpa stratifikasi dan pipeline. Terus ada grid search. Yang pertama itu adalah mengubah variabel kategori menjadi numerik dengan menggunakan ordinal encoder. Hal penting ini karena algoritma machine learning bekerja dengan data numerik, fungsi ordinal encoder akan mengonversi setiap kategori dalam kolom menjadi angka unik, memastikan mode dapat memahami data dengan lebih baik. Selanjutnya kita akan menghapus kolom yang tidak relevan agar dataset tersebut bersih dan efisien, dan kemudian memisahkan fitur X dan target untuk mempersiapkan data sebelum pelatihan model. Yang berikutnya itu grid search. Itu kita menggunakan grid search untuk mengoptimalkan parameter model decision tree. Setelah training selesai, kita dapat mengevaluasi performa model menggunakan data pengujian. Terus yang berikutnya itu ada evaluasi model. Terus yang pertama itu mari kita melatih performa pada data latih. Terdapat itu kelas 00 itu memiliki precision 86%, recall 92%, dan F1 score itu 89%, support sebanyak 52 sampel. Namun untuk kelas 1 itu dan 2 model tidak mampu memberikan prediksi yang benar, sehingga semua metrik bernilai 0. Dan kelas 3 itu precision adalah 60%, terus recall di 53%, dan support F1 score itu 56%, dan supportnya itu adalah 17 sampel. Kesimpulan dari performa pada data latih itu yaitu akurasi keseluruhan pada data latih adalah 80%. Terus nilai rata-rata makro untuk precision, recall, dan F1 score adalah 36%. Nilai rata-rata wake lebih tinggi yaitu 77-79%. Selanjutnya yang kita melihat performa pada data uji. Kelas 00 itu memiliki precision 69%, recall 90%, dan F1 score 78%, dan support 10 sampel. Sama seperti data latih kelas 2 itu tidak memiliki prediksi yang benar, sehingga semua metriknya bernilai 0. Dan untuk kelas 3 precisionnya adalah 80%, recallnya 57%, F1 score-nya 67%, supportnya itu 7 sampel. Berikutnya itu kesimpulan data ujinya, yaitu nilai akurasinya itu 72%, nilai rata-rata makro untuk precision, recall, dan F1 score adalah 50%. Nilai rata-rata wake itu sedikit lebih tinggi, yaitu sekitar 70%. Dan berikutnya itu kita membahas convention metric. Convention metric bawah ini itu hasil prediksi model. Pada sumbu vertikal terdapat label aktual, sedangkan pada sumbu horizontal terdapat prediksi. Warna biru itu menunjukkan intensitas nilai. Semakin gelap warna biru,
semakin tinggi nilainya. Terus berikutnya itu kita menganalisis dari matriks tersebut, yaitu kelas 00 itu dari 10 sampel aktualnya kelas 00 itu model memprediksi 9 sampel dengan benar sebagai kelas 00. Namun ada satu sampel yang salah prediksi sebagai kelas 3. Kelas 1 terdapat satu sampel yang aktual proses kelas 1 tapi model tidak berhasil memprediksi dengan benar sehingga hasil prediksinya salah. Kelas 2 itu dari 7 sampel aktualnya kelas 2 model memprediksi 4 sampel dengan benar sebagai kelas 2, tetapi 3 sampel salah memprediksi kelas 00. Kelas 3 itu tidak ada sampel aktual untuk kelas ini pada data uji sehingga tidak terdapat prediksi untuk kelas 3. Kesimpulannya pada convention metric ini menunjukkan bahwa model cukup baik dalam memprediksi kelas mayoritas seperti kelas 00, namun model masih kesulitan untuk memprediksi kelas dengan jumlah data yang kecil seperti kelas 1 dan 2. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pada model seperti menggunakan teknik balancing data atau algoritma yang lebih kompleks. Terus berikutnya ada akurasi atau skor AUC. Pada evaluasi sederhana menggunakan akurasi dengan skor AUC tersebut, dalam kasus ini model memiliki nilai akurasi sebesar 72%, tapi skor AUC tidak dihitung dikarenakan dataset memiliki lebih dari 2 kelas. Metrik ini sangat penting untuk mengevaluasi performa model dengan cara lebih menyeluruh. Terima kasih sudah menyimak video saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video evaluasi model lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.